Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini kita boleh bangun dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru. Tuhan, kami rindu memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami datang untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing, mengajar kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-12 hingga 13. Demikian firman Tuhan, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Tuhan berbicara kepada Salomo di tengah pembangunan bait Allah. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan tidak pertama-tama menekankan kemegahan bangunan itu, melainkan yang Tuhan tekankan dan ingatkan adalah ketaatan hati. Di tengah proyek besar yang secara lahiriah tampak sangat rohani, Tuhan justru mengingatkan bahwa yang terutama bukanlah struktur fisik, tetapi relasi perjanjian yang hidup melalui ketaatan. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah perjanjian yang berdaulat, yang berkenan diam di tengah umatnya bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerahnya yang direspons dengan ketaatan. Janji Tuhan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, adalah tidak berdiri sendiri. Itu terkait dengan panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan perintahnya. Ketaatan bukanlah cara untuk membeli kehadiran Allah, tetapi merupakan bukti dari iman yang sejati dan respons terhadap anugerah Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan iman tidak boleh berhenti pada aktivitas lahiriah, pelayanan, pembangunan, atau rutinitas rohani. Semua itu bisa dilakukan, namun hati tetap jauh dari Tuhan. Tuhan mencari umat yang berjalan dalam firman-Nya. Dalam penggenapan yang lebih sempurna, kehadiran Allah di tengah umat mencapai puncaknya di dalam Kristus, di mana Allah benar-benar diam bersama manusia dan melalui Roh Kudus Ia tinggal dalam hati orang percaya. Saudara, karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita bukan sekedar melakukan hal-hal yang besar baginya, tetapi hidup dalam ketaatan yang sederhana dan setia setiap hari. Disitulah kita menikmati kehadirannya yang sejati, bukan karena kita layak, tetapi karena Ia setia pada janjinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan merindukan ketaatan bagi setiap kami. Komitmen kami untuk tetap setia menghidupi kebenaran firman, mentaati Tuhan, dan tidak hanya melayani, melakukan perkara-perkara bagi Tuhan, bukan hanya hal-hal yang lahiriah, tetapi yang Tuhan rindukan bagaimana hati kami yang terdalam, yang rindu untuk selalu taat kepada Tuhan dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Bapa, ajar kami tidak hanya menyatakan penampakan luar kami yang kelihatan kudus, suci, setia, tapi biarlah kami bertekad dari dalam hati kami sungguh-sungguh untuk mentaati, mengasihi Tuhan, dan hidup untuk memperkenan Tuhan. Bapa, ini hidup kami, kiranya Engkau terus baharui dan membentuk untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan buat berhasil apa yang kami kerjakan agar melalui semua itu nama Tuhan dimuliakan.
Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.